Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk kekuatan baru, kesehatan, nafas hidup, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 5 ayat 12 dan ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam budaya orang Batak, anak pertama dalam keluarga memiliki posisi yang penting dan mulia. Anak pertama dianggap sebagai pewaris tradisi dan warisan keluarga, serta diharapkan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar anggota keluarga. Anak pertama punya banyak tanggung jawab yang harus diemban dan diharapkan untuk menjadi teladan bagi adik-adiknya dan membantu orang tua dalam mengurus keluarga. Anak pertama diharapkan untuk sukses dan mencapai prestasi yang tinggi dalam kehidupannya, karena dianggap sebagai representasi dari kesuksesan keluarga secara keseluruhan. Memang membanggakan, tapi di sisi lain cukup berat bila menjadi anak pertama, apalagi bila gagal, karena semua pasti akan menyalahkan. Adam dan Hawa adalah manusia pertama di bumi, dan mereka seringkali menjadi sasaran kemarahan atau kekesalan kita. Kita menyalahkan Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa dan membawa penderitaan bagi kita semua. Sikap menyalahkan Adam dan Hawa tidak akan pernah selesai dan tidak akan membawa kebaikan. Coba kita bayangkan sendiri, apa jadinya bila kita jadi yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Apakah mungkin kita bisa menjaga diri kita dan tidak berbuat kesalahan yang sama? Bila kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, maka kemungkinan terbesarnya adalah kita akan jatuh ke dalam dosa, seperti halnya Adam dan Hawa. Kita tidak perlu menyalahkan Adam dan Hawa, sebab yang terpenting sekarang adalah kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan dibawa masuk ke dalam hidup yang baru. Tinggal sekarang bagaimana sikap kita. Apakah kita akan terjatuh ke dalam dosa setelah dibaharui di dalam Kristus? Ataukah kita akan menjaga hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan? Dalam Roma pasal 5 ayat 12 dan 15, kita mengerti bahwa dosa datang ke dunia melalui satu orang. Manusia yang satu ini adalah Adam. Manusia pertama yang diciptakan dari tanah oleh Allah sendiri. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam dan menempatkannya di Taman Eden dengan hanya satu batasan, yaitu jangan makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi Adam bersama dengan Hawa melakukan dosa, dan sebagai konsekuensinya kematian mengikuti dosa itu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan, dan kematian itu menjalar kepada seluruh manusia. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita telah dilepaskan dari jerat dosa dan maut, dan kita diberikan anugerah keselamatan
dan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita adalah ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, itu bagaikan seperti menjadi orang pertama yang ada di dunia ini, di mana segala sesuatunya baru bagi kita. Sekarang tinggal pilihan kita. Apakah kita mau menjalani hidup ini seturut kehendak Tuhan, ataukah mengikuti godaan dan tawaran iblis, serta mengikuti keinginan kita sendiri? Mari kita isi, saudara, setiap lembaran hidup kita yang baru dengan sikap hidup yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, agar kita senantiasa didapati berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti, kami menyadari bahwa tidak seharusnya kami menyalahkan Adam dan Hawa, tapi kami menyadari akan keberadaan kami secara pribadi masing-masing, bahwa kami pun bisa jatuh ke dalam dosa yang sama. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua kami, menyalahkan nenek moyang kami, menyalahkan Adam dan Hawa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tolong kami supaya kami sadar diri dan mensyukuri kesempatan baru yang Tuhan berikan. Tuhan yang sudah membaharui kami dan memberikan kami kesempatan di setiap hari untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Karena itu kami mau ya Tuhan berkomitmen sungguh untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak firman Tuhan. Tolong kami, sebab dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Roh Kudus kuatkan kami, topang kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikanlah kami berhasil dan biarlah berkat-Mu memenuhi, melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.